Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahimah dengan NIM 22031089 dari jurusan Pendidikan Biologi. Pertama sekali terima kasih kepada Bapak H.D. Afriansa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Konsep, Proses, dan Peranan Guru dalam Administrasi Layanan Khusus. Baiklah, materi pertama yaitu konsep administrasi layanan khusus. Administrasi sendiri sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu sesuatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang secara tidak langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Baiklah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya. Yang pertama itu ada perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. A. Itu ada fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan yang pertama itu ada fungsi pendidikan, di mana perpustakaan itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua itu ada fungsi informasi, di mana fungsi informasi ini menjadikan perpustakaan sekolah sebagai tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Yang ketiga itu ada fungsi rekreasi, di mana perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di perpustakaan dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset-kaset hiburan, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada fungsi penelitian, di mana perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Selanjutnya itu ada fungsi penyaluran hobi, di mana perpustakaan sekolah yang baik juga harus membantu pelajarnya untuk mengembangkan kegemarannya. Pada perpustakaan sekolah harus ada buku-buku tentang berbagai jenis pekerjaan tangan, buku tentang kesenian, keterampilan, serta biro bisnis dan sebagainya. Fungsi terakhir perpustakaan yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab, di mana perpustakaan bisa menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Para peserta didik dapat ikut serta dalam pekerjaan rutin perpustakaan seperti membantu penyelenggaraan peminjaman buku, pengembalian buku, mencetak buku-buku yang ada di rak, ataupun membantu siswa yang belum berpengalaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Selanjutnya itu ada pengolahan perpustakaan. Yang pertama itu ada klasifikasi. Klasifikasi atau penggolongan dalam proses pengelolaan bahan pustaka atau mengalami proses pengklasifikasian atau menggolongkan, di mana proses mengklasifikasi bahan pustaka dilakukan menurut subjek atau golongan isinya. Selanjutnya itu ada katalogisasi, di mana itu yaitu suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog, dalam mempersiapkan data bibliografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog, di mana katalog sendiri adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan yang bukan dari buku yang merupakan wakil dari buku atau bahan yang bukan dari buku itu. Selanjutnya itu ada pemberian stempel pada buku. Pada proses ini bahan pustaka yang telah mengalami proses sebelumnya akan dilanjutkan kepada proses selanjutnya, yaitu proses pemberian stempel, di mana setiap buku yang baru diterima pihak perpustakaan harus distempel. Pemberian stempel pada bahan perpustakaan dapat dilakukan pada bagian bawah halaman, sebelum halaman judul, bagian belakang halaman judul, dan bagian bawah halaman terakhir. Pemberian stempel ini berguna untuk mencegah hilangnya buku dari perpustakaan. Selanjutnya itu pemberian nomor pada buku, biasanya diletakkan pada bagian panggung buku. Terakhir itu pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberikan stempel dan nomor pada buku selanjutnya disusun di rak. Buku tersebut harus disusun menurut golongan dan nomor buku sehingga pengunjung akan lebih mudah dan praktis dalam menemukan buku yang diperlukan.
Selanjutnya, peran guru dalam administrasi perpustakaan yaitu yang pertama, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Guru akan mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun pembinaan. Guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang membentukkan baik buruknya suatu koleksi. Dan guru mengusahakan agar siswa aktif dalam perkembangan perpustakaan. Selanjutnya yaitu laboratorium. Laboratorium adalah tempat yang digunakan oleh peserta didik dan guru sebagai pembimbing untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, dan pembuatan model-model dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, laboratorium sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, biologi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada menurut kelompok bidang studinya seperti laboratorium bahasa, IPA. Selanjutnya, untuk bidang ilmu teknik, laboratorium diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya itu ada perencanaan penggunaan laboratorium. Yang pertama itu ada jenis labor yang akan digunakan, pihak yang akan menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang akan diperlukan, jenis bidang studi, dan topik yang akan dipraktikumkan. Selanjutnya itu Adapun langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor yaitu menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik kurikuler, tujuan pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta sub pokok bahasan. Selanjutnya itu ada menentukan bobot taksonomik pokok bahasan, mengembangkan materi dari pokok bahasan, dan mengembangkan desain instruksional. Selanjutnya itu menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work. Selanjutnya itu ada peralatan yang akan digunakan, serta penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Yang ketiga itu ada UKS atau unit kesehatan sekolah. Di mana UKS ini yaitu salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan kepada para siswa yang optimal. Yang pertama itu ada ruang lingkup UKS. Ruang lingkup UKS yaitu ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan hidup sekolah sehat, dan selanjutnya itu ada peranan guru dalam UKS, di mana guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun guru kelas. Kedua, guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa, seperti satu kali seminggu. Selanjutnya itu ada guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat, yaitu sekali 4 bulan. Yang keempat itu ada kafetaria sekolah. Kafetaria sekolah atau kantin atau warung sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak akan berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar atau haus. Kafe, warung, atau kantin sekolah ini tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pihak. Namun, kafetaria atau warung sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafetaria atau warung atau kantin sekolah ini mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria sekolah yaitu yang pertama, makanan di kafetaria sekolah itu harus terjaga kehigienisannya. Yang kedua itu kebersihan tempat agar terhindar dari penyebaran hama penyakit. Dan terakhir, makanan yang disajikan hendaknya bergizi yang diperlukan oleh siswa. Yang kelima itu ada sarana ibadah sekolah. Layanan khusus sarana ibadah sekolah ini merupakan layanan yang diberikan sekolah untuk beribadah serta untuk meningkatkan kerohanian bagi peserta didik agar menjadi manusia yang baik dan beriman. Dengan adanya layanan peribadatan ini, sekolah dapat dimanfaatkan untuk sarana tempat pembelajaran di luar sekolah seperti kegiatan proses belajar mengajar saat berlangsung. Yang keenam itu ada asrama, di mana administrasi layanan khusus asrama biasanya diberikan kepada sekolah jenjang menengah atau pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk peserta didik yang jauh dari orang tua. Selain itu, asrama juga memiliki manfaat seperti tugas sekolah dapat diselesaikan secara bersama jika memiliki kesulitan dalam menyelesaikannya. Sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama. Yang terakhir itu melatih kemandirian dan kedisiplinan peserta didik. Adapun yang ketujuh itu ada kooperasi. Kooperasi berasal dari kata ko dan operasi, yang mana mengandung makna kerjasama untuk mencapai tujuan.
Koperasi sendiri yaitu usaha perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Adapun unsur-unsurnya yaitu perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Selanjutnya itu koperasi untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Koperasi di sekolah dimanfaatkan oleh peserta didik yang bimbing oleh pengurusan koperasi sekolah. Manfaat koperasi sekolah yaitu untuk melatih jiwa pengusaha untuk masa depan kepada peserta didik. Yang terakhir itu ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya antar jemput sekolah yang terdapat di sekolah dasar. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Materi yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama itu ada ketertiban guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku. Yang kedua itu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya terucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.